Urgen awal pemindahan ibu kota Indonesia telah sampai ke Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Palangkaraya digadang-gadang menjadi ibu kota baru. Sementara itu, Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro memperkirakan pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa bakal menghabiskan dana lebih dari 1 triliun rupiah. Ya, wacana memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta bukan sekali ini saja. Bahkan sejak era Presiden Soekarno, wacana ini sudah muncul. Sebelumnya di 3 provinsi yang menjadi calon kuat pengganti Jakarta, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih karena telah bergabung untuk kesempatan kali ini. Pada hari ini, kita akan membahas satu bab penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Bukan hanya soal lokasi, strategi, dan masa depan bangsa Indonesia, yaitu perjalanan pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia. Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia telah mengalami dinamika yang luar biasa. Bukan hanya berjuang melawan penjajah, tetapi juga menjaga keberlangsungan pemerintahan dalam situasi genting. Pada tahun 1946, Jakarta, ibu kota negara kita, berada dalam tekanan militer Belanda. Situasi politik dan keamanan yang tidak kondusif membuat para pemimpin bangsa harus mengalami langkah cepat dan strategis, memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Kenapa Yogyakarta? Karena saat itu Yogyakarta dikenal sebagai pusat pergerakan nasional dan memiliki stabilitas sosial yang relatif dan terjaga. Dan disinilah roda pemerintahan tetap berjalan dan tengah ancaman penjajahan yang belum benar-benar selesai. Namun, tidak lama berlangsung, pada Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer 2. Yogyakarta diserang Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap. Tapi Indonesia tidak runtuh. Sebagai bentuk kecerdasan politik dan keteguhan jiwa kebangsaan, dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kirap diadakan untuk memperingati peristiwa penting dalam sejarah perjalanan berdirinya Republik Indonesia, yakni pemindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju Yogyakarta yang pernah terjadi 76 tahun silam. Pemindahan ibu kota terpaksa dilakukan karena ibu kota Jakarta dalam suasana genting akibat ancaman pendudukan oleh militer Belanda yang mendompleng tentara sekutu dengan dalih melucuti serdadu Jepang. Pemindahan ibu kota dimulai pada 3 Januari 1946. Pemindahan dilakukan setelah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menawarkan kepada Presiden Soekarno untuk menggunakan Yogyakarta sebagai ibu kota sementara akibat gentingnya situasi Jakarta. Pemerintahan ini dipimpin oleh Syafruddin Perwari Negara dan menjaga simbol bahwa Indonesia tetap hidup dan tetap berdiri. Setelah Belanda menghentikan agresinya dan mengakui kedaulatan Indonesia, ibu kota kembali ke Yogyakarta pada tahun 1949 dan kemudian resmi kembali ke Jakarta pada tahun 1950. Perjalanan ibu kota belum berhenti di sana. Setelah lebih dari 70 tahun, Jakarta menjadi pusat pemerintahan. Kini Indonesia bersiap memasuki babak baru. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur atau yang kita kenal sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN). Nah, apa sih yang melatar belakangi langkah besar ini? Yang pertama, kepadatan penduduk Jakarta yang sangat tinggi dengan jumlah dari 10 juta jiwa telah menimbulkan banyak persoalan. Kemacetan luar biasa, polusi udara, hingga tekanan besar terhadap fasilitas umum dan infrastruktur. Yang kedua, masalah lingkungan. Tanah Jakarta terus mengalami penurunan, bahkan di beberapa wilayah mencapai 25 cm per tahun. Ditambah lagi potensi banjir yang semakin sering terjadi dan kualitas udara yang jauh dari aman. Yang ketiga,
adanya kesimpangan pembangunan antar wilayah. Hampir 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, sementara luasnya sekitar 7% dari seluruh wilayah Indonesia. Kita butuh pusat pemerintahan yang lebih strategis secara geografis, lebih merata secara pembangunan. Dan yang terakhir, adanya visi besar ke depan membangun ibu kota masa depan. Sebuah kota hijau berbasis teknologi modern dan mencerminkan semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimantan Timur dipilih bukan tanpa pertimbangan. Lokasinya berada di tengah Indonesia, jauh dari zona rawan bencana seperti gempa dan tsunami. Lahan yang luas memungkinkan pembangunan skala besar tanpa menggusur pemukiman padat. Dan tentu saja, ini adalah simbol bahwa Indonesia bukan hanya Jawa. Permindahan ini membawa dampak besar. Secara positif, ini bisa mendorong pembangunan di luar Pulau Jawa, membuka pusat ekonomi baru, mencapai lapangan kerja, dan menjadikan pemerintahan lebih efisien dan modern. IKN dirancang sebagai smart city dengan sistem transportasi berbasis listrik, tata kota berkelanjutan, dan teknologi pemerintahan yang terintegrasi. Namun, tentu ada juga tantangan yang harus dihadapi. Biaya yang sangat besar, resiko terhadap lingkungan. Kalimantan yang selama ini menjadi paru-paru dunia, dan tentu saja penyesuaian sosial budaya bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh proyek ini. Ibu Sri Mulyani kemarin di DPR mengatakan akan menyisihkan dana dari PEN ratusan triliun. PEN loh, ini PEN. Pemulihan ekonomi nasional itu nomor 2. Ketua DPR Puan Maharani mengesahkan rancangan Undang-Undang IKN menjadi undang-undang. Babak baru, nasib pemindahan ibu kota dimulai pada Selasa 18 Januari 2022. Jadi, pemindahan ibu kota Indonesia baik saat masa perjuangan kemerdekaan maupun masa pembangunan modern selalu mencerminkan kekuatan adaptasi, strategi nasional, dan semangat untuk terus bergerak ke depan. Dari Jakarta ke Yogyakarta, dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi, kembali ke Jakarta, dan kini menuju IKN di Kalimantan Timur. Ini bukan hanya soal geografis, ini adalah tentang mewujudkan Indonesia yang lebih adil, merata, dan siap menghadapi tantangan zaman. Saya perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyimak video yang saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih